قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai khusyuk saat menunaikan sholat dan bagaimana caranya agar kita mendapatkannya. Khusyuk dalam sholat merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Khusyuk mengandung makna ketundukan, kelembutan, dan ketenangan hati. Ketika hati merasakan kekhusyuan tersebut, maka anggota tubuh akan mengikutinya. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa orang yang khusyuk dalam sholatnya memiliki ketundukan dalam hati, menundukkan pandangan, dan bersikap merendah. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa Allah menggantungkan kemenangan orang-orang yang sholat dengan kekhusyuan mereka. Jadi, orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya tidak termasuk orang yang beruntung. Kekhusyuan dalam sholat merupakan tanda kesuksesan seseorang. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka seluruh tubuh akan baik. Namun jika daging tersebut rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, daging tersebut adalah hati." Ketika seseorang memasuki masjid untuk sholat, seringkali bisikan dan pikiran-pikiran tentang urusan dunia merasuki pikirannya. Dia hanya menyadari bahwa dia sedang beribadah setelah imam selesai sholat. Inilah saat dia menyadari bahwa sholatnya tidak dilakukan dengan khusyuk dan tidak merasakan manisnya beribadah. Dia hanya melakukan gerakan-gerakan tanpa kehadiran hati. Sholat tanpa kekhusyuan dan kehadiran hati sama seperti jasad yang mati tanpa ruh. Sholat yang tidak dilakukan dengan khusyuk tidak akan mendapatkan pahala yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus berupaya agar sholat kita dilakukan dengan khusyuk. Beberapa kiat untuk mencapai khusyuk dalam sholat antara lain. Pertama, seorang muslim harus menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sholatnya tersebut. Dia sedang berdiri di hadapan penakluk langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kedua, seorang muslim harus melihat ke arah tempat sujudnya dan tidak menoleh ke arah manapun saat sholatnya. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allah senantiasa menghadap kepada hambanya pada saat dirinya mendirikan sholat selama dia tidak menoleh. Maka apabila dia memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Kemudian yang ketiga, mentadaburi Al-Quran dan zikir-zikir yang dibacanya saat sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka yang terkunci? Apabila seorang muslim mentadaburi zikir-zikir pada saat dia ruku, sujud, dan yang lainnya, maka hal itu akan lebih berpengaruh bagi hati dan lebih cepat mendatangkan kekhusyuan. Keempat,
mengingat kematian saat sholat. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila engkau mendirikan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah. Yang kelima, hendaklah seorang muslim mempersiapkan dirinya untuk sholat. Jangan sampai dia sholat dalam keadaan menahan sakit perut atau menahan kencing, atau sholat di hadapan makanan yang terhidang. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, tidak boleh sholat di hadapan makanan, dan tidak pula boleh sholat saat dia menahan dua hal yang buruk, yaitu menahan kencing dan buang air besar. Dan hendaklah pula dia menghilangkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya lalai dari sholatnya, seperti hiasan-hiasan, gambar-gambar, dan yang sepertinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sholat mengenakan pakaian jenis komisah yang memiliki garis-garis, lalu saat sholat beliau melirik kepada garis-garis yang ada padanya. Kembalikanlah kain komisah ini kepada Abi Jahm bin Huzaifah, dan berikanlah kepadaku kain jenis Anbijani. Sesungguhnya dia telah melalaikanku dalam sholatku. Keenam, berusaha mengerahkan jiwa agar dia bisa khusyuk dalam sholat. Khusyuk bukan perkara yang mudah, maka seseorang mesti harus bersabar dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Usaha yang terus-menerus dan kesungguh-sungguhan akan mempermudah orang mendapatkan khusyuk. Ketujuh, menghadirkan di dalam jiwa pahala yang akan didapatkan oleh orang yang khusyuk di dalam sholat. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang didatangi oleh sholatnya yang wajib, kemudian dia baik dalam melaksanakan wudhu, menghadirkan kehusyuan dan ruku, maka dia akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang telah dikerjakan sebelumnya, selama dia tidak pernah berbuat dosa-dosa besar, dan hal itu terjadi selama sepanjang masa. Dengan menerapkan kiat-kiat ini dan berusaha keras, kita dapat mencapai khusyuk dalam sholat. Khusyuk adalah suatu keadaan hati yang penuh perasaan tunduk, khawatir, takut, takjub, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita dan merasakan manisnya beribadah dengan khusyuk. Semoga Allah memberkahi dan membimbing kita dalam setiap langkah kita menuju kekhusyuan dalam sholat. Demikianlah pembahasan kita tentang khusyuk saat menunaikan sholat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.